Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Pekerja Sosial Internasional. Di pertemuan kali ini kita sedikit banyak membahas masyarakat dan hukum internasional dan juga sedikit mengejar beberapa materi yang sempat ketinggalan. Nah, masyarakat dan hukum internasional. Hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan terjadinya hukum internasional ini. Jadi, hukum internasional karena adanya masyarakat di satu negara dan ada masyarakat di negara lain, di daerah lain yang dibatasi oleh wilayah, oleh aturan, dan tapi masih saling membutuhkan sehingga muncullah sebuah hukum internasional yang bisa mengatur kedua belah pihak, mengakomodir kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan karena sama-sama ingin mencari keuntungan seperti itu. Masyarakat internasional jadikan suatu landasan yang sosiologis dalam pembentukan sebuah hukum internasional atau kebijakan internasional. Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan negara yang seperti saya bilang dalam berbagai kepentingan. Misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan, adapun sosial, dan masih banyak lagi kepentingan lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk menimbulkan hubungan antar negara. Jadi itu landasannya sehingga terciptanya sebuah kebijakan atau aturan atau hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri sengaja dibuat oleh anggota masyarakat internasional untuk mengatur keterlibatan dan memfasilitasi masyarakat internasional seperti dibentuknya beberapa perjanjian atau akta internasional. Dalam pembuatan perjanjian internasional ada kalanya hanya merumuskan kaidah-kaidah kebiasaan karena masing-masing negara punya kebiasaan-kebiasaan sehingga bagaimana mengatur kebiasaan-kebiasaan itu berhubungan dengan negara lain. Sehingga ketika negara lain masuk atau berinvestasi atau berkunjung ke sebuah negara tidak merugikan apa yang menjadi kebiasaan di negara kita sendiri dan apa yang menjadi kebiasaan di negara sang tamu tersebut. Tantangan dalam hukum internasional itu sendiri yang pertama, dari hukum internasional merujuk pada pendapat Austin, salah satu ahli hukum internasional, bila dihadapkan dengan hukum kebiasaan internasional atau international custom law dan prinsip hukum umum atau general principle of law, maka kedudukannya cukup lemah. Kenapa lemah? Karena kedua jenis hukum tersebut tidak dibuat oleh badan yang berwenang, namun ditaati saja oleh negara. Jadi perjanjian itu, hukum internasional itu hanya ditaati saja oleh negara. Jadi kalau nggak ada salah satu negara yang nggak taat, ya agak susah juga. Karena kan tadi tidak ada polisi atau badan khusus yang bisa bertindak jauh seperti adanya kepolisian di suatu negara. Misalnya di Indonesia kita punya namanya Kepolisian Republik Indonesia yang bisa saja menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Namun di internasional sedikit berbeda karena adanya polisi internasional tersebut, namun hanya beberapa lembaga, misalnya PBB yang bisa mengatur kebijakan, tapi kembali lagi ke negaranya. Ini hukum internasional itu atau perjanjian internasional itu saling ditaati satu sama lain. Ketika ada yang tidak mau taat dengan menggunakan alasan kaidah hukum tertentu lagi, sehingga ini tidak bisa berbuat banyak seperti itu. Jadi sedikit tantangannya di situ. Kemudian pada kenyataannya negara menerima dan menghormati hukum internasional sebagai hukum. Negara mentaati atau mematuhi hukum internasional untuk mengatur hubungan dan mencapai kepentingan mereka bersama. Jadi hukum dibangun di sini dan ditaati karena
hanya untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak. Jadi jika ada hal-hal di luar kepentingan itu biasanya tidak diatur, karena yang diatur adalah isu yang ingin dicapai kedua belah pihak, ingin di-address atau ingin ditanggulangi atau ingin diatur oleh kedua belah pihak. Jadi isunya fokus pada isu tertentu saja. Misalnya perjanjian perdagangan hanya fokus pada perdagangan kedua belah pihak. Ketiga, pada kenyataannya apabila negara dituduh melanggar hukum internasional, maka mereka tidak akan membela diri dengan mengeluarkan pendapat pribadi. Berbeda dengan ketika ada pelanggaran hukum dan dibawa ke persidangan, biasanya orang mempunyai pledoi atau hak untuk membela dirinya. Tapi kalau secara pribadi dengan pendapat pribadi, tapi kalau di hukum internasional akan menggunakan hukum internasional lainnya sebagai dasar pembelaan. Bahkan sering terjadi negara berlindung di balik hukum internasional sebagai alasan pembenaran tindakan politik. Misalnya agresi militer, misalnya Amerika melakukan harus menundukkan para militernya di negara Afghanistan misalnya, karena dinilai di negara tersebut mengalami ancaman segala macam, sehingga mereka buat kebijakannya dan berlindung di balik kebijakan tersebut untuk kepentingan yang lain, seperti itu. Keempat, dalam sistem hukum internasional dikenal prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber hukum internasional, di samping perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Jadi hukum umum di sini merujuk pada perbedaan hukum di negara-negara. Jadi kalau di negara kebiasaan hukum di beberapa negara Asia yang merujuk pada misalnya hukum Eropa, Belanda, tentu ini akan berbeda dengan hukum umum yang terjadi di Amerika. Jadi ketemunya di situ kendalanya. Kemudian selanjutnya, bila dikatakan bahwa dalam sistem hukum internasional tidak dikenal atau tidak dimiliki sanksi, itu tidak benar. Jadi beberapa pandangan memang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sanksi khusus di hukum internasional itu, karena hanya perjanjian dan komitmen untuk menepati perjanjian tersebut antar negara. Sanksi itu tidak benar. Sanksi hendaknya diartikan secara luas, jadi itu tidak selalu kayak hukum di Indonesia, hukum di negara sendiri, bahwa jika melakukan pelanggaran A maka hukumannya harus A, B, C, D, seperti itu. Tapi di negara lain, di perjanjian internasional itu dilihat secara luas, tidak hanya berupa hukuman yang A, B, C tadi, ketentuan, namun meliputi setiap langkah-langkah atau prosedur atau syarat yang dapat diterapkan pada siapa saja yang melanggar hukum internasional. Ada bentuk-bentuk sanksi yang biasa di hukum internasional itu dapat berupa sanksi ekonomi, embargo perdagangan, pencabutan hak-hak tertentu, dikeluarkan dari keanggotaan organisasi, misalnya pembayaran ganti rugi dan segala macam yang juga diatur oleh PBB. Jadi misalnya kalau ada pelanggaran hukum di kerjasama itu, maka misalnya ada embargo perdagangan. Embargo perdagangan ini bukan merujuk pada memenjarakan salah satu pihak, bukan, tapi lebih kepada dampak-dampak teknis. Misalnya kalau ada di embargo perdagangan di Indonesia, maka barang-barang dari luar nggak bisa masuk, sehingga kebutuhan di Indonesia itu yang tidak terpenuhi berdampak pada perekonomian di masyarakat. Jadi dampaknya secara luas. Penegakan hukum internasional. Sistem hukum internasional sebagai hukum koordinasi tidak dikenal dengan adanya polisi yang tadi saya bilang. Sekalipun ada hakim atau pengacara internasional di mahkamah internasional, namun mereka tidak dapat banyak berbuat sesuatu yang bersifat memaksa seperti hukum
positif yang ada di Indonesia misalnya pada negara yang melanggar hukum internasional. Tidak berarti tidak ada penegakan hukum di sana dalam sistem hukum internasional. Menurut Malinowski, hukum internasional dapat dipertahankan melalui mekanisme pengendalian sosial atas dasar kemandirian timbal balik sebagaimana ternyata yang dimaksud dalam jalinan prinsip resiprositas. Maksudnya tadi kemandirian timbal balik ini bahwa hukum internasional itu atau perjanjian kedua belah pihak baik bilateral multilateral itu ditaati oleh negara yang terlibat di sana. Jadi kemandiriannya dari situ. Ketika ada negara yang tidak taat pada aturan tersebut karena sudah didiskusikan bersama, kemudian dibuat perjanjian bersama, tidak ditaati, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi, disidangkan misalnya untuk sama-sama memperoleh jalan keluar misalnya. Kekuatan yang ada di masyarakat internasional ketika semua sudah paham terhadap permasalahan atau dinamika sosial di masyarakat internasional. Jadi tindakan negara lain maksudnya apabila ada suatu negara yang melanggar hukum internasional akan menimbulkan reaksi pada negara lain seperti mengadakan intervensi, diputusnya hubungan diplomatik, embargo, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adanya Badan Peradilan Internasional atau Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Badan ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan hukum internasional. Badan ini pun dalam bekerjanya selalu berlandaskan pada hukum internasional. Biasanya kalau di Mahkamah Konstitusi di negara kita tidak berhasil advokasinya atau mempertahankan sebuah hal yang dianggap benar, misalnya pelanggaran HAM, tidak dinotis oleh atau tidak mampu diadvokasi di tingkat nasional, maka biasanya orang maju ke Mahkamah Internasional untuk menyoroti hal ini, misalnya pelanggaran HAM atau yang juga karena HAM ini menjadi isu internasional. Kemudian selanjutnya tindakan lembaga atau organisasi internasional atau NGO atau internasional NGO sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jadi setiap badan internasional itu punya kewenangannya, misalnya UNICEF, UN Women, UNFPA. Jadi badan-badan dari suatu organisasi internasional yang dapat mengambil langkah-langkah tertentu terhadap negara yang melanggar hukum internasional. UNODC misalnya. Jadi tadi yang pernah kita bahas bahwa ada aktor-aktor internasional, aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan di suatu negara. Contoh kasus misalnya kalau ngomong masalah nasional yang berpotensi menjadi masalah internasional karena adanya perjanjian kedua belah pihak misalnya di sana, ini mengakibatkan kepada hak asasi manusia yang terenggut, misalnya adanya pembakaran hutan Jatim Jaya Perkasa. Kasus ini didaftarkan di 15 Juli 2013. Mungkin ada yang ingat melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil atau perkumpulan pengusaha atau industri minyak yang dilakukan oleh RSPO Executive Boards. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu melakukan pembakaran hutan secara terbuka di Riau. Jadi untuk mengalihkan lahan tersebut dari hutan gambut ke hutan produksi kelapa sawit. Jadi kalau lebih tepat kan kalau melakukan penebangan mungkin atau pembukaan lahan, kalau secara misalnya penebangan atau pembalakan itu kan membutuhkan
biaya yang cukup besar dibanding hanya membakar saja. Ini berdampak pada menyebabkan asap mencemari wilayah udara di semenanjung Malaysia, tidak hanya di Indonesia, sampai Singapura juga menyatakan bahwa paparan yang pencemarannya tersebut termasuk kategori berbahaya. Jadi ini jadi masalah internasional. Pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia didesak oleh Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hutan untuk menggugat perusahaan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mengganti biaya pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar yang senilai 300 miliar lebih, serta biaya ganti rugi materi sebesar kurang lebih 200 miliar. Jadi karena tadi ada aktor non-negara, yakni NGO, yang membentuk koalisi masyarakat anti mafia yang di dalamnya terdiri dari berbagai NGO yang mengadvokasi hal tersebut. Nah, NGO Indonesia dan Swiss, yang ada di Indonesia dan di Swiss maksudnya, mengajukan, ini contoh kasus lain, komplain pada NCP OECD di Swiss terhadap Holcim Indonesia yang merupakan Holcim grup yang berpusat di Swiss. Korporasi multinasional tersebut yang berkedudukan di Swiss sebagai home country yang bergerak di bidang semen, agregat, beton, dan aspal. Pengadu menyatakan Holcim Indonesia melanggar beberapa ketentuan guideline yang disepakati bersama, baik di negara-negara yang dianggap bekerjasama dengan PT Holcim tersebut, yang memberikan lahan kompensasi yang tidak sesuai bagi masyarakat desa Ringin Harjo, Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan kekeringan air untuk kepentingan irigasi persawahan, khususnya bagi pendirian pabrik semen Holcim di sekitar area tersebut. Pengadu para NGO, koalisi NGO tersebut meminta NCPOCD di Swiss untuk membangun kesepakatan perlindungan hak masyarakat terdampak dari produksi semen Holcim Indonesia. Jadi mereka memfasilitasi dialog lebih lanjut agar dampak kerusakan alam tidak melebar dan kerugian yang dialami oleh masyarakat tidak semakin parah di kemudian hari. Nah, highlight yang ingin disampaikan di sini bahwa pekerja sosial yang bekerja di bidang ini, yakni pekerja sosial internasional, harus memahami bahwa efektivitas hukum internasional sebagai hukum koordinasi saja, tergantung pada siapa pelaku dalam hubungan internasional dalam masyarakat internasional. Jadi bukan didasarkan pada banyak sedikitnya pelanggaran, bukan jumlah kuantitas pelanggaran, atau ada tidaknya lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat internasional yang memberikan punishment atau memfasilitasi pelanggaran tersebut untuk ditegakkan, serta tidak didasarkan pada tindakan sanksi. Misalnya banyak kasus pelanggaran HAM yang didiamkan, kasus-kasus seperti yang tadi saya bilang, seperti misalnya seringkali Israel melakukan agresi ke Palestina, namun hal ini tetap didiamkan saja. Jadi misalnya Palestina dan Israel membangun kesepakatan bahwa tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi agresi, namun pada kenyataannya satu negara tidak taat terhadap perjanjian tersebut sehingga ini bergejolak lagi. Dan tidak ada yang lembaga khusus yang bisa memberikan sanksi langsung kepada Israel. Seperti itu. Karena kan tadi tidak ada polisi internasional. Hanya saja banyak yang bisa dilakukan adalah menyuarakan keadilan, menyuarakan bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak melanggar perjanjian internasional, bahwa hal tersebut menjadi pelanggaran HAM di sana, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil misalnya. Jadi kalau
hukum internasional itu tergantung pada sikap pelaku hukum atau negara yang pelaku hukum dalam menjalin hubungannya. Jadi ketaatannya kepada perjanjian yang sudah dibangun itu dinilai sebagai landasan utama terjalinnya hukum internasional yang baik. Di sini saya mau fokus pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM internasional secara garis besar. Kita bisa membedakan menjadi 4 kategori. Ini kasus pelanggaran HAM internasional ya. Kalau HAM yang negara lakukan kepada masyarakatnya sudah kita pelajari. Ini beberapa contoh bentuk pelanggaran HAM internasional. Yang pertama ada kejahatan genosida atau the crime of genocide. Terjadi beberapa jenis kejahatan genosida seperti tragedi My Lai di tanggal 16 Maret di Vietnam, dan tragedi Sabra dan Shatila di bulan September di Lebanon misalnya. Bahkan beberapa mungkin di Kamboja, Myanmar itu ada pengusiran dan pembunuhan, penumpasan terhadap kaum yang minoritas misalnya, atau mungkin agresi militer dari Israel ke Palestina. Ini bisa dilihat sebagai genosida juga, tergantung perspektifnya masing-masing. Kemudian kejahatan melawan kemanusiaan atau crime against humanity. Kejahatan ini bisa berupa pembunuhan misalnya, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran yang sudah banyak terjadi di Afghanistan baru-baru ini terjadi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi ya, pembunuhan rakyat Uganda, pembunuhan rakyat Kamboja, Palestina, dan lain-lain. Invasi ke negara lain yang dua terbawah ini sudah jarang ditemukan. Invasi ke negara lain atau the crime of aggression. Invasi adalah sebuah bentuk penyerangan yang dilakukan dari sebuah negara ke negara lain dengan menggunakan kekuatan militer. Kalau misalnya hal yang dilakukan di tahun 2000 dari Amerika ke Afghanistan misalnya atau ke Irak, kalau secara teori itu bisa dikatakan sebuah invasi. Kejahatan perang atau war crimes. Kejahatan perang adalah sebuah tindak pelanggaran pada hukum perang oleh satu atau kelompok orang militer atau sipil. Baik, itu demikian 4 kategori pelanggaran HAM internasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.